Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Ini dari Mbak Jasmine ya, teman-teman. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa beli di Shopee. Klik aja nanti linknya di deskripsi box. Buat kalian yang mau punya tasbih samaan kayak aku juga, kalian bisa klik linknya di deskripsi box ya. Buat kalian yang tinggal di luar negeri, kalian bisa beli buku ini di Play Store, cari aja judulnya Jangan Pernah Lelah dan Nikmat di Setiap Sholawat. Kalau mau kirim testimoni, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Buat yang nggak ngerti caranya, ini cara kirim emailnya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Insya Allah bisa, cobain ya. Nah, langsung aja aku akan bacain ya testimoninya. Ini dari Mbak Jasmine. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Sebut saja namaku Jasmine. Aku mau kasih testimoni kedahsyatan sholawat. Tahun 2012 aku punya 3 kartu kredit dengan total limit 22 juta. Pembayaranku lancar saja selama 10 tahun ini. Namun di tahun 2022 aku mulai macet karena sudah tidak bekerja. Memang suamiku memberi nafkah yang cukup karena beliau punya karir dan jabatan yang bagus. Tapi beliau tidak tahu soal kartu kredit ini Mbak Mel. Singkat cerita, hari Kamis minggu lalu ada surat penagihan dikirim ke kantor suamiku. Ya Allah Mbak Mel, aku kaget sekaget-kagetnya. Suami marah banget dan berkata kasar, bahkan terucap kata cerai. Dari saat ini aku jujur bercerita semua ke suamiku, dan suami bilang suruh aku bereskan semuanya sendiri. Total tagihan dengan bunga dan denda itu 33 juta. Langsung aku beristighfar, salat tobat, dan bersolawat. Besoknya di hari Jumat aku apply lowongan kerjaan di internet. Berniat harus bekerja lagi agar bisa bayar hutang. Allah Subhanahu wa taala Maha baik Mbak Mel. Aku dapat panggilan kerjaan untuk interview di hari Senin. Setelah 3 hari proses rekrutmen, alhamdulillah aku diterima kerja jadi tim leader sales provider. Selama full seminggu itu aku selalu bersolawat beribu-ribu setiap harinya, sholat tahajud, duha, dan membaca surat Waqiah. Dan ceritanya hari Jumat ini tanggal 14 Juli 2023 aku mendapat keringanan menjadi dari 33 juta. Dan ceritanya hari Jumat ini tanggal 14 Juli 2023 adalah batas terakhirku untuk melunasi hutang. Dan alhamdulillah lagi Mbak Mel, aku bisa bernegosiasi dengan pihak bank yang sebelumnya semula tagihannya 33 juta bisa mendapat keringanan menjadi 15 juta. Niatku akan pinjam ke kakak, tapi suamiku melarang karena malu. Dan akhirnya suami yang semula acuh dikata-katai kasar karena ini memang salahku. Aku tidur di sofa Mbak Mel karena kamar dikunci sama suamiku. Tapi aku terima dan mengerti kekecewaan suamiku, dan sekarang aku mau terus memperbaiki ibadahku dan berniat mencicil uang yang sudah suami keluarkan untuk melunasi hutangku. Terima kasih Mbak Mel. Masya Allah, sama-sama Mbak. Itu tadi testimoni dari Mbak Jasmine. Ya Allah, sedih banget sih. Dimana-mana tuh bapak-bapak yang tidur di sofa. Ini kenapa emaknya yang tidur di sofa ya? Tapi ya udahlah, ini jadi pelajaran ya Mbak ya. Insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Sama-sama. Mungkin itu yang dilakukan sama suami
suaminya Mbak, karena mungkin untuk menghindari kalimat-kalimat yang makin kasar lagi gitu loh yang keluar gitu. Namanya juga orang kan kalau marah beda-beda ya, ada yang menggebu-gebu, ada yang masih bisa ditahan, pasti ada alasan kuat kenapa suaminya bisa marah seperti itu, sampai seperti itunya gitu kan. Tapi Masya Allah kan akhirnya Allah lembutkan hati suami, tiba-tiba bantu ngebayarin hutangnya yang 15 juta, jadi utangnya udah lunas Mbak. Walaupun suami udah tunjukkan keseriusan Mbak, nanti dicicil dari hasil kerja nih, alhamdulillah ada kerja juga ya Masya Allah, buat bayar ke suami. Tapi insya Allah juga suami juga sebenarnya nggak perlu dibayar, aku yakin seperti itu. Cuman suami cuma kepengen mbaknya ini bertanggung jawab gitu loh, jadi jangan sampai seperti itu lagi. Mudah-mudahan mbaknya terbebas dari riba, jangan lagi pinjam-pinjam saat butuh. Jangan merasa kita tuh kadang-kadang gini, orang kerja ini punya penghasilan nggak apa-apa lah pinjam kartu kredit, yang penting bayarnya tuh cepet. Jadi setiap ada tagihannya 500.000 langsung bayar 500, jangan entar-entar karena nanti kan berbunga, udah langsung aja. Yang penting bisa kan ada ya yang beranggapan pakai kartu kredit itu kalau kita bisa mengolahnya itu bisa jadi bisnis gitu loh. Maksudnya maksudnya kita pakai uang dari kartu kredit itu kita buat modal usaha, misalnya nanti kita bagaimana dari kartu kredit itu bisa menjadi bisnis yang besar. Ada yang seperti itu loh, beranggapan berpikiran seperti itu. Tapi kita mah jangan macem-macem ya, apalagi yang pada punya peleter, udahlah jangan macam-macam. Kalau ada beli, kalau nggak ada nggak usah, tahan, sabar. Nih contohnya nih laptop yang aku pegang ini, kalian udah tahu ceritanya kan? Buat yang baru nonton pasti kalian belum tahu, dan kalau kalian belum nonton cari aja ya. Aku juga bingung karena video aku udah 1000-an lebih ya teman-teman ya, jadi aku juga bingung nyarinya. Jadi intinya waktu itu aku pengen banget punya laptop ya, karena aku harus nulis buku kedua. Ini buku pertama, dulu aku nulis buku pertama ini pakai handphone loh, ngetiknya loh di Microsoft Word ya, di handphone karena belum punya laptop gitu kan. Ada laptop suami kan, laptop kantor, gak enak aja makainya gitu. Jadi aku pas buku kedua harus dibuat, aku bismillah ya, kalau aku mau kredit ya, mau ngambil gampang, ada gitu, tinggal ngambil aja. Tapi nggak mau riba. Tapi pada waktu itu aku cuma bilang, ya Allah, hamba pengen laptop yang ini nih ya Allah, yang pink. Aku lihat gambarnya kan di aplikasi tahulah teman-teman, kalian tahu, aku lihat di aplikasi, aduh yang ini nih ya Allah. Udahlah bismillah aja, baca sholawat seperti biasa, minta setiap doa, minta ya Allah hamba butuh laptop. Itu cuma seminggu aja dapat teman-teman. Tiba-tiba affiliate aku di TikTok itu membludak ya. Pada saat itu aku lagi baca 1000 munjiat, memang ya lagi bacanya 1000 munjiat, tiba-tiba membludak buku aku nih ya teman-teman, sampai 3000 piece laku ya di TikTok. Tapi bukan aku yang jual ya, distributor lain yang jual, sampai 3000 buku, sampai bukunya ini benar-benar sampai dibikin PO lagi, dicetak ulang lagi teman-teman. Dan kemudian aku kan suka affiliatein mukena gitu ya, dan mukenanya itu laris banget, sehari itu bisa laku 100 piece sampai 1000 piece. Pokoknya aku dalam waktu 1 minggu kebeli laptop ini, tiba-tiba aku bisa narik uang di affiliate aku sekitar 5 jutaan teman-teman, bisa kebeli ini nih tuh, Masya Allah. Tapi pernah juga aku akhirnya pernah melakukan kesalahan teman-teman, make itu ya di aplikasi itu, dan ya Allah teman-teman, subhanallah banget, itu rezeki seret. Tidak ada lagi yang namanya affiliate laris manis Tanjung Kipul tuh, udah nggak ada lagi. Itu gara-gara riba. Makanya sekarang no, pokoknya udah nggak mau lagi macam-macam. Udah sampai sekarang udah dapat limit 9 jutaan, nggak mau pakai, nggak tergiur. Karena lebih ke apa? Takut tambah dosa, takut nanti jadi seret rezekinya. Tuh, mau segila jangan ya teman-temannya. Jadi kalau kalian kepengen ini, kepengen itu, sabar. Udah sholawat aja, ngomong, dikit-dikit ngomong, ya Allah mudahkan hamba pengen punya ini, hamba pengen beli ini, hamba pengen bayar ini, nanti dimudahin sama Allah. Jadi selain kita sholawat, benerin sholat, berprasangka baik sama Allah ya. Ingat berprasangka baik, teruslah berprasangka baik karena Allah mengikuti prasangka banyak. Dan teman-teman, Masya Allah banget, dari sini juga akhirnya Mbak Jasmine juga jadi kerja tuh, jadi punya kesibukan kan, asik loh kerja ya, daripada kemarin di rumah terus ya kan. Kita kan nggak tahu ya apa yang terjadi nanti. Jadi dengan bekerja akhirnya kan punya kesibukan, punya uang sendiri ya kan. Kalau udah punya uang sendiri kan enak,
Kita bisa mau ngasih siapa, terserah kita. Mau ngasih orang tua, mau berbagi ke siapa, kita mau beli apa, terserah kita. Bebas, kita nggak beban. Bukan berarti teman-teman yang tidak bekerja itu salah, enggak ya. Kalau kalian misalnya sekarang posisinya nggak bisa bekerja, mau usaha juga bingung, udah kencengin ikhtiar langit. Nanti Allah yang akan menunjukkan jalan. Kalau Mbak ini kan Mbak Jasmine sama Allah ditunjukin jalan, akhirnya bekerja, bisa mendapatkan pekerjaan, bisa kerja lagi. Jalannya seperti itu, jalur langit. BTW aku baru aja baca komentar di Instagram teman-teman. Tapi akun fake sih ya, aku nggak tahu itu siapa, dia bilang gini. Kalau baca salawat tapi pengangguran, mau dapat duit dari mana ibu? Gedek sih sebenarnya ya. Kadang-kadang aku pengen gitu loh. Cuman ya udahlah, itu akun fake juga gitu kan. Intinya ya dia yang komen seperti itu ya memang dia tidak tahu gitu loh bahwa dahsyatnya jalur langit. Ya kan kita kalau nggak bisa ngelakuin apapun, kita cuman pengangguran, maaf, kita nggak kerja, kita cuman di rumah, nggak punya kerjaan. Ya apa yang harus kita lakukan? Kencengin jalur langit. Nanti Allah yang akan menunjukkan kita harus gimana. Seperti yang terjadi sama Mbak Jasmine. Ya kan, ketika punya hutang, dikejar hutang, akhirnya suami tahu ya kan, sama Allah dikencengin jalur langitnya, sama Allah ditunjukin, oh kamu jalurnya bekerja, lunasi hutangmu dengan cara bekerja. Akhirnya dapat keringanan dari 33 juta jadi 15 juta, dan Masya Allah ditolongin sama suami mau ngebayarin dulu, karena suami juga ngelihat istrinya sekarang udah kerja lagi, jadi ada tanggung jawab untuk membayar, jadi nggak kesel-kesel amat gitu. Jadi kalau kalian sekarang cuman ibu rumah tangga, atau kalian sekarang masih jadi pengangguran, belum bekerja, udah cari sana kemari kerjaan belum dapat, udah kencengin ikhtiar langit, nanti akan Allah beri jalan mesti bagaimana. Seperti testimoni yang kemarin tuh, ada yang pengen bayar utang, tahu-tahu ditawarin kerja buat ngelatih nari, cuma 1 minggu, 1 harinya cuma 1-2 jam, dibayar 1 juta, bayarnya di awal. Belum selesai 1 minggu, ya harusnya kan kita dibayar tuh setelah selesai bekerja, ini enggak. Di awal ditawarin kerja langsung dikasih 1 juta tuh. Jadi Allah tuh akan berikan jalan-jalan yang memang unik, nggak pernah kita sangka-sangka. Udahlah, berprasangka baik aja sama Allah. Jalan itu akan selalu datang bagi kita yang percaya, yakin sama Allah, dan selalu berprasangka baik sama Allah. Ya, oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Jasmine lancar terus rezekinya, suaminya bisa dilembutkan hatinya, bisa memaafkan, bisa mengikhlaskan utang 15 jutanya ya, dan lancar pekerjaannya, dimudahkan sama Allah semuanya. Jangan tinggalin sholawat Mbak ya, minim-minim kita tuh jangan tinggalin 1000 deh, sholawat Jibril aja yang gampang. Kalau misalnya pengen munjiat tapi berat karena kita posisi kerja atau kita punya anak repot, punya anak kecil, udah minimal setiap habis salat baca 11 kali atau 3 kali atau 7 kali, terserah semampunya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga kalian yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera dijabah, utang-utang kalian juga lunas, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.